Yoris, Romo Yohanes mungkin bisa ada yang disampaikan juga untuk menyempurnakan dari apa yang saya coba share. Kita tahu bahwa ortodoksi, ortopraksi, ortopati itu sudah sesuatu yang tanda kutip familiar di dalam gereja ortodoks dan kita orang Kristen. Cuma yang menjadi pertanyaan, apakah hal itu kita lakukan atau tidak di dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena menjadi ortodoks, Christian, itu benar-benar totally different dengan kita tidak menjadi seorang ortodoks. Apakah perilaku kita berubah? Apakah gaya hidup kita berubah? Mindset kita berubah? Motif kita berubah atau tidak? Karena menjadi ortodoks tanpa ada transformasi dan perubahan hidup hanyalah perubahan status saja. Nah, next ya. Nah, apa itu ortodoksi? Ortodoksi adalah ajaran, doktrin, dogma, dan penyembahan yang benar. The right worship. Kemudian yang akan mendorong kita melakukan praktek yang benar, ortopraksi dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita akan mengubahkan hasrat, motif, perasaan kita, yaitu ortopati, untuk siapa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita hidup, kita harus menjadi cermin Allah di dunia ini, ya. Nah, oke, lanjut yang lebih detailnya. Oke, next. Apa yang kita percayai as ortodoksi? Kita percaya bahwa ortodoksi, gereja Kristen ortodoks itu telah memelihara, ya. Kita memiliki mata rantai suksesi apostolik rasulia, termasuk juga mata rantai dalam pengajaran, ya, yang turun temurun sejak Kristus sampai para bapak gereja. Nah, ortodoksi boleh dibilang waktu saya belum menjadi ortodoks, jujur saya itu bingung. Bingungnya kenapa? Ada seorang A bilang ini, seorang B bilang ini, pengajar C bilang ini, yang kontradiktif satu sama lainnya. But in ortodoksi, apa yang saya rasakan adalah firm. Kayak kita pernah nggak berdiri di atas pasir, sama ya berdiri di atas rakit, sama berdiri di atas batu karang. Pernah nggak, teman-teman? Pasti pernah ya. Kalau kita berdiri di atas rakit, goyang sana sini, ya bingung. Kalau di atas pasir, apa bahasa Jawanya, blesok apa? Ambles, ya, ambles, ya. Tapi kalau kita di atas batu karang, itu firm banget, ngelangkahnya itu kuat. And that's ortodoksi yang saya rasakan. Dan we believe that gak ada yang bertentangan satu sama lain. Karena ending daripada ortodoksi itu adalah kita teosis, kita dipersatukan dengan Kristus. Yang terakhir, yang ketiga, kita percaya, ortodoksi percaya bahwa iman Kristen dan gereja itu nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa itu, saja orang Kristen aja yang baik. Saya nggak buat dosa, saya nggak buat kesalahan, tapi saya nggak butuh gereja. Saya nggak butuh persekutuan dengan orang percaya. Saya nggak butuh sakramen. Itu nggak bisa dipisahkan. Antara umat Tuhan dan gerejanya, persatuan dengan orang percaya di dalam gerejanya yang kudus, itu nggak bisa dipisahkan. Kita nggak akan bisa penuh menjadi seorang Kristen without church. Ya, karena gereja itulah yang ditunjuk oleh Kristus sendiri. Oke, lanjut. Sebentar, air ya. Nah, saya secara cepat aja ya, karena ini banyak yang sudah dipelajari juga di dalam katekisasi. Esensi dalam ortodoksi yang pertama adalah revelation. We believe that kita diwahyukan dari Kristus sendiri, dari Allah sendiri. We believe terhadap Trinity dan Incarnation of Jesus Christ. Ini harus clear, ya. Fundamental ini harus clear sebagai orang ortodoks. Itu kuasai dan imani dan resapi. Detailnya ini akan ada, mungkin nanti next bisa sesi sendiri ortodoksi atau dalam katekisasi atau dalam pembahasan lebih lanjut, karena ini akan sangat panjang. Jadi kita juga percaya pada Trinitas, Tritunggal, dan
inkarnasi Kristus, ya, Tuhan yang menjadi manusia. Holy Bible, Scripture, kitab suci. Lanjut. Tradisi, ya, tradisi yang tertulis, tradisi yang lisan. Oke. Council and creeds, ya, nggak bisa seorang hamba Tuhan memutuskan sendiri suatu ajaran, suatu dogma tanpa konsil, ya, tanpa ada pertemuan. Nggak bisa. Itu tujuannya apa? Ngejaga supaya iman ini nggak mudah ditarik kanan, ditarik kiri, ditarik atas, ditarik bawah. Dan kemudian creed, pengakuan iman yang setiap kali pada saat liturgi, Holy Eucharist, this is the grace of God, ya, menurut saya. Gimana ya? Pada saat kita terima Holy Eucharist, ya, sakramen, itu bisa nggak kita tuh sadari itu rahmat Allah yang luar biasa. Jadi nggak sekedar, ya sudah, saya sudah, ya ini kewajiban tiap minggu. Nggak bisa seperti itu, ya. Kita harus betul-betul dengan tunduk, dengan rasa syukur dan takut akan Tuhan pada saat menerima Holy Eucharist. Oke, lanjut. Oke, nah, next kita ke ortopati atau right motive, motivasi yang benar. Next. Dalam bahasa Yunani, artinya benar, tegak, ya, dan hasrat kasih sayang. Ini menyangkut banyak hasrat-hasrat yang naluriah yang manusia punya. Hasrat seksual, kemarahan, ketakutan, cinta, kelaparan, dan banyak lainnya yang sebetulnya Allah waktu create kita itu semua sempurna adanya. Tapi pada saat kejatuhan dosa, itu keserupaan kita akan Allah itu menjadi apa? Menjadi pudar. Sehingga manusia menjadi apa? Selfish, egois. Aku adalah aku, kamu adalah kamu. Keuntunganku, kerugianmu. Ya. Itu yang manusia kejar akhir-akhir ini. Dan banyak dari usaha kita memenuhi hasrat yang sudah dirami dengan dosa adalah merugikan orang lain, membawa pada dosa, dan membuat kita menyenangkan diri kita sendiri, dan membuat hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan manusia menjadi rusak. Hasrat itu harus dikuduskan di dalam konteks yang ditetapkan ilahi dalam kitab suci dan gerejanya. Itu adalah our moral guidance, panduan moral kita sebagai orang ortodoks. Next. Nah, ini Saint Antonius Agung, ini luar biasa quotes-nya. Makan bukanlah dosa, tubuh terpelihara dengan baik, tanpa ada pikiran jahat, ya. Tetapi makan tanpa rasa syukur dan tidak patut, serta tanpa pengendalian, itu dosa, ya. Nah, kita makan gitu, terus kita merasa bahwa kita apa ya, orang pun bilang galojo itu apa ya, rakus, ya, glutoni. Makanya dalam doa, ya, dalam kita kalau doa harian itu ada doa dari Saint Optina, ya, itu salah satunya jauhkan kita dari glutoni, ya, rakus gitu, makan apa aja dimakan banyak dan sebagainya untuk memenuhi hawa nafsu kita. Udah jelas-jelas diabetes, es krim hajar, permen hajar, coklat hajar, durian hajar, ya. Oke. Kemudian memandang dengan kesucian bukan suatu dosa, tapi memandang dengan iri hati, kesombongan nafsu itu adalah dosa, ya. Kalau kita lihat wanita cantik, kita lihat oke, itu ciptaan Tuhan yang indah. Tapi kemudian mulai hasrat apabila saya dekat dengan dia, kemudian bla bla bla, itu udah dosa, ya. Membiarkan lidah tidak terkekang, ucapan syukur dan berdoa bukanlah suatu dosa, tapi berbicara jahat, kita gosipin orang lain, kita jelekin orang lain, itu adalah dosa, ya. Tangan itu dilakukan, Tuhan berikan untuk kita melakukan banyak pekerjaan yang luar biasa. Dari tangan ini banyak orang bisa membuat sesuatu yang kreatif. Tapi kalau tangan dibuat untuk pencurian, tangan dilakukan untuk memukul orang, ya, itu adalah dosa. Oke, lanjut. Oke, ini firman Tuhan dalam 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi
dan luput dari hawa nafsu duniawi membinasakan dunia. Jadi bukan berarti kita udah jatuh dalam dosa, ya, kita nggak akan bisa untuk keluar dan untuk melawan dosa itu. Bisa, tapi dengan rahmat Tuhan yang memampukan kita. Dan itu adalah namanya adalah pertobatan secara tiap hari, ya, daily repentance. Makanya doa itu jangan dilewatkan. Kata itu adalah saat-saat kita mohon belas kasihan daripada Allah. Nanti nextnya ada di daily life of orthodoxy. Lanjut. Oke, 3 dasar ini komponen penting yang mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki Allah, yaitu apa? Theosis, di mana kita dipersatukan dengan Kristus Allah kita. Dan momen itu yang harusnya orang ortodoks sangat nanti-nantikan. Dan pada saat kita menanti-nantikan momen itu, bukan berarti kita, oh ya udah, teosis, suatu saat saya akan bersatu dengan Kristus. Yang menjadi pertanyaan adalah how, caranya. Apakah kita bisa hidup dengan cara sembarangan dan kita berharap pada teosis? Itu menjadi question mark. Next, kita masuk ke ortopraksi, the right practice. Ini ada suatu pertanyaan yang pernyataan yang lumayan keras. Theology without action atau praksis is the theology of demons. Jadi teologi tanpa melakukan, ya, itu ada teologi setan. Dalam hal, kalau saya coba garis bawahi, saya coba resapi, seperti yang firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. It's clear. Ya, apa bedanya kita dengan orang Farisi yang ujung-ujungnya menghakimi orang lain tanpa kita melakukan iman kita? Next. Oke. Poin-poin ortopraksi mencakup integritas iman dan kehidupan sehari-hari. Jadi kita nggak memisahkan, oke, ini gereja, hari Minggu saya ke gereja, saya suci, saya keluar dari gereja, saya nggak suci, unholy. Jadi holy time is hanya Sabtu dan Minggu, ya. Tapi unholy time itu Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu, ya. Kita nggak bisa begitu. Dan prakteknya apa? Doa, puasa, sedekah, tindakan belas kasih. Ortopraksi menemukan pertumbuhan spiritual, integritas moral, pertumbuhan hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Itu harus berjalan beriringan, seimbang, paralel, ya, bersama-sama. Karena pernah nggak ya, air kita taruh di dalam wadah, ya, biar ditutup, biarkan berhari, berminggu, berbulan-bulan, jadinya apa? Bisa busuk. Ya, itu sama. Ya, kalau iman kita nggak sharing pada orang lain dengan kebaikan, lama-lama juga busuk. Oke. Next. Mengapa orang Kristen terkadang melupakan ortopraksi? Pertama, zaman sekarang ya, zaman now, orang bilang, this is my life, YOLO, you only live once, ya. Hidup hanya sekali. Apalagi kita di kota-kota metropolitan, megapolitan, dan litan-litan lainnya ya. Apa ya kehidupan kita? Diri sendiri. Kita udah punya handphone, kita bisa ya hidup 24 jam gak ngapa-ngapain, cukup dengan makanan, handphone, dan kamar mandi. Banyak orang yang bisa melakukan hal itu, ya. Jadi menjadi individu, aku, dan aku, dan nggak mau untuk berkomunal, bersosialisasi antara satu dengan yang lainnya, ya. Semakin lama manusia semakin individualistik. Seringkali ada case-case orang di rumah, tetangga nggak kenal, tiba-tiba kok ada bau busuk, udah nggak ada orangnya, ya. Menyendiri dan tidak bergaul, ujung-ujungnya banyak juga yang bunuh diri, ya. Kenapa? Karena hidupnya akhirnya empty di dalam kehidupannya. Next. Oke. Work what you believe, work your faith in action. Filipi 2 ayat 2 sampai 12 menyatakan we need to work out our salvation with fear and trembling. Jadi kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan
takut dan gentar. Keselamatan bukan hanya nyampai di otak, nyampai di hati, tapi juga nyampai di action. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini akan lebih praktikal daily life as an Orthodox Christian. Apa saja sih yang kita lakukan sebagai orang Kristen? Yang pertama dan terutama yang sudah diberikan oleh para bapak gereja juga adalah the sign of the cross. The sign of the cross adalah 3 jari itu membuat seperti ini, dan 2 jari, yaitu jari manis dan jari kelingking, itu ke bawah. Punya makna nggak? Punya. Bukan sekedar ya supaya ini estetik, enggak ya. Ya, jadi ini adalah Tritunggal, ya. Bagaimana ketritunggalan Allah, kemudian Kristus adalah sebagai 100% Tuhan dan 100% manusia, ya. Dan sign of the cross ini harus kita dilakukan, kalau saya boleh bilang ya, itu sesering mungkin, ya. Pada saat kita bangun, mulai bersama Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, kemudian kita lanjut berdoa, ya. Pada saat kita mau tidur, pada saat kita mau mengerjakan sesuatu. Kalau saya ya, pada saat saya berpikiran dosa, mulai muncul hasrat, saya buat ini. Untuk apa? Paksa supaya apa? Nyadar. Jadi ingat, oh iya, Tuhan lihat loh. Tuhan tahu loh. Walaupun kita di tempat yang tersembunyi, kamar tersembunyi, ranjang tersembunyi, nggak ada CCTV, Tuhan tahu loh. Dan pada saat kita buat tanda salib, itu menjadi early warning, early sign, supaya kita eling, ingat, sadar. Oke, nah kita buat tanda salib di mana saja. Ya, next. Oke, sebelumnya Saint Nikolai Velimirovic menyatakan tanda salib telah menjadi senjata paling ampuh melawan godaan besar setan, mulai dari para petapa mula-mula, para petapa di desert sampai saat ini. Oke, lanjut. Yang pertama, pada saat kita di gereja, kalau lewat gereja, buat tanda salib. Ya, buat tanda salib. Ya, jadi nggak melengos saja. Wih, itu gereja saya, sampai jumpa hari Minggu. Ya, buat tanda salib gitu. Oke. Saat masuk gereja, of course, biasanya di luar itu, situ kan ada ikon ya. Di situ kita bisa buat tanda salib. Di depan ikon tengah ini, kita buat tanda salib, menciumnya. Setiap nama Bapa, Putra, Roh Kudus disebutkan, kita buat tanda salib. Nama Sang Theotokos disebutkan dan nama orang kudus disebutkan, ya kan biasanya waktu akhir Vespers misalnya, di liturgi ya, Yohanes Chrysosomor yang kita pakai liturginya di hari ini, itu kita buat tanda salib. Kemudian Saint Gregory di Theologian, Saint Boris dan Gleb dan sebagainya kita buat tanda salib, ya. Kemudian pada saat kita mendaraskan Trisagion, ya, Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, kemudian bagi Sang Bapa, dua Bapa kami, itu kita buat tanda salib. Setiap akhir sautan pada litani, Romo Diakon, ya, biasanya, ya, membuat saut-sautan dengan damai sejahtera mari kita bersyukur pada Tuhan, Tuhan kasihanilah. Nah, sebelum itu buat tanda salib. Dan tanda salib yang kita lakukan bukan begini loh, ya, kecil-kecil, enggak, no. Orthodox Christian tuh begini ya, full, ya, jadi full, and kita nggak perlu malu dengan our sign of the cross. Kemudian setiap Romo, Romo Boris, Romo Yohanes mengatakan marilah kita memohon pada Tuhan. Pada saat tirai di altar dibuka dan ditutup, itu buat tanda salib. Dan pada saat kita mengingat, mungkin pada saat di liturgi kita ingat gitu, orang tua, kita ingat kerabat kita, mungkin yang lagi sakit, yang ada masalah dan sebagainya, ya, istri kita, ya, kita buat tanda salib. Next. Nah, selain tanda salib, kita juga bowing, ya. Bowing yaitu membungkuk, ya, membungkuk. Kalau berlutut, keniling namanya. Nah, pada saat apa? Pada saat kita menghormati ikon. Setiap biasanya reader mengatakan, marilah kita sujud menyembah. Nah, di situ kita bowing.
Ketika imam mendupai ke arah kita, ya, Romo, Romo Diakon, Romo Boris, Romo Yohanes kan kadang mendupai, seringkali ya, bukan kalau ortodoks kita bukan kadang, sering mendupai, itu kita bowing. Kalau diarahkan ke arah kita bowing, jangan tegak, gitu, jangan nantang gitu, silakan gitu. Enggak ya, kita harus ini, harus menunduk. Ya, ketika imam buka pintu altar, ya, membuka pintu altar, nah itu kita bowing. Ketika hierark hadir, ya. Misalnya ada Metropolitan Sergi, ya, Bishop Pitirem, kan namanya ada disebut, ya, itu juga kita bowing. Ya, lanjut. Nah, itu yang pertama, sign of the cross. Yang kedua, praying daily. Teladan kita siapa sih? Ada banyak teladan, dan seluruh orang kudus itu pasti teladannya doa. Tapi yang saya highlight adalah Kristus Yesus dan Daud, ya. Tuhan Yesus loh, itu berdoa dengan gak putus-putusnya, ya. Bahkan sampai di Taman Getsemani, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Enggak menyiapkan barikade, enggak menyiapkan pasukan, enggak buat benteng, ya. Tapi apa yang dilakukan? Berdoa. Sampai mengucurkan ini keringatnya menjadi seperti darah. Apa yang dilakukan para murid? Tidur. Ya. Iya, tapi ya, dan itu adalah refleksi dari kehidupan kita sebagai tubuh yang penuh dosa ini. Tubuh penuh dosa tuh sukanya ngapain? Sesuatu yang enak. Ya. Tidur, itu enak. Harus bangun untuk doa pagi, ya. Daud kan pada pagi-pagi benar itu Daud itu datang ke bait suci untuk apa? Berdoa loh, dia raja loh. Daud itu bukan prajurit, bukan pegawai, bukan rakyat, raja. Tapi apa yang dilakukan Daud? Dia doa, ya, setiap pagi. Oke, dilakukan di depan ikon. Nah, sebagai orang Kristen Ortodoks itu di rumah-rumah biasanya kita ada altar, ya. Kemudian kita juga kalau berpergian kita bawa ikon yang kecil, yang diptik, yang lipat 2, atau triptik, ya, lipat 3, ya. Itu biasa kita bawa sehingga kalau kita berdoa kita bisa di depan daripada ikon. Doa harian minim pagi dan malam, ya. Pagi untuk membuka hari, malam untuk menutup hari. Dan doa malam itu gak kalah penting dengan doa pagi. Kenapa? Pada saat kita berdoa malam, belum tentu kita bangun. Karena kalau kita bangun, sekali lagi, kasih karunia Allah. Kalau kita mati, ranjang itu menjadi, ya, menjadi peti mati kita. Dalam doa malam, ya, itu ada disebutkan, ya, kita membuat tanda salib di ujung-ujungnya, ya, itu sebenarnya peti mati kita, sehingga Allah menjaga kita. Dan kalaupun kita mati, biar kita mati dalam Kristus, ya. Jadi harus kita lakukan. Oke, selain doa itu kita memelihara daftar doa harian. Doa nggak hanya untuk diri sendiri. Tuhan, cukupkan saya makan, cukupkan saya pakaian, cukupkan saya dalam bekerja, buat saya dipromosi dan sebagainya. Oke, itu tidak salah. Tapi juga kita harus berdoa untuk orang lain, untuk keluarga, untuk komunitas kita. Ada yang kerja di perusahaan A, perusahaan B, doalah pada direkturnya. Walaupun mungkin pressure kalian untuk kerja, ya, tapi dengan kalian berdoa mungkin Tuhan melembutkan hatinya, ya. Tapi lebih dari itu juga doa untuk bangsa dan negara, ya. Itu penting karena Indonesia need us, butuh orang-orang Kristen yang berdoa, ya, sehingga Allah memelihara bangsa kita yang nanti panjang sih, ya, tapi intinya berdoa bagi Indonesia. Nah, selanjutnya lakukan doa puja Yesus, ya, praying without ceasing, ya, berdoa tanpa henti. Dan doa puja Yesus itu membantu banget. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on us, me sinner. Yesus Kristus Anak Allah, kasihanilah aku, orang berdosa. Mungkin mau dikoreksi para Romo, ya, biasanya saya kalau Yesus Kristus Anak Allah saya tarik nafas,
ya, kasianilah aku orang berdosa, saya hembus nafas. Ya. Tapi intinya bahwa doa itu dilakukan dan bersama kompos kini itu sangat powerful. Susah tidur, saya seringkali doa seperti itu. Dapat passion, dapat serangan hawa nafsu yang jahat, kita doa situ. Buat tanda salib, kita doa puja Yesus. Ya. Dan doa inilah yang bisa, itulah yang namanya doa yang tanpa henti. Akan menjadi nafas kehidupan. Once kita bisa doa puja Yesus dengan nafas kita. Setiap kali nafas kita ingat, kita eling, kita tahu bahwa we are nothing, but God is everything. Dan kita butuh belas kasihan Tuhan. Oke, nah ini satu lagi, penting. Membaca dan merenungkan kitab suci dan tulisan para kudus. Kita hidup luar biasa sekarang. Di beberapa negara dulu, untuk membaca Alkitab, bukan di Ortodoks ya, itu sulit. Ya. Bahkan ada larangan umat hanya bisa baca buku-buku tertentu dalam kitab suci, tidak semua. Tapi kita sekarang mau baca Kejadian sampai Wahyu, Deuterokanonika lengkap. Bisa baca. Mau pergi ke Gramedia ada. Pertanyaannya, apakah kita membacanya? Atau hanya menjadi, kalau ada apa-apa pegang Alkitab biar Tuhan melindungi gitu ya. Lagi takut gitu, bawa kemana-mana Alkitab gitu. Enggak, Alkitab itu untuk dibaca, direnungkan siang dan malam. Ya, kita harus menghidupi Alkitab itu, kitab suci. Biasakan mungkin pola untuk, dan kita punya Orthodox kalender. Di Orthodox kalender itu ada, ya teman-teman udah ini nggak ya? Udah download nggak ya? Nah, namanya Orthodox kalender ya. Di sini ada scripture readings ya, ada bacaan-bacaan yang sehari-hari. Nah itu bisa dibaca, dan bukan bisa dibaca, itu harus dibaca ya, supaya kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Pertama baca mungkin kita nggak ngerti, hajar baca dulu. Lama-kelamaan kita baca, kita mulai resapi ya. Dan kalau ada hal-hal yang bingung ya, ada para romo di sini ya, bertanya kepada para romo ya. Oke, lanjut. Dan tulisan para orang kudus, yang tadi beberapa quotes dari para orang kudus itu luar biasa ya, dan inspirasionalnya pasti dari kitab suci ya. Oke, selanjutnya menjinakkan hawa nafsu, kewaspadaan dengan sadar ya. Kita harus sadar bahwa hawa nafsu yang ada dalam kita itu harus semakin dikendalikan ya, dan biar Kristus itu yang semakin menguasai kehidupan kita. Nah, kita harus seimbang, balance dalam hidup. Jaga tubuh, pikiran, jiwa secara aktif. Tidur, makan, olahraga, bekerja, dan istirahat itu harus penting ya. Jadi orang Kristen Ortodoks itu bukan berarti bisa seenaknya. Jangan sampai orangnya baik tapi umurnya nggak panjang, padahal Tuhan mau berkarya dalam kehidupannya ya. Nah, oleh karena itu tubuh itu harus dijaga ya. Saya lagi program diet, mohon doanya ya. Mudah-mudahan ya, baru turun 4 kilo ya. Mudah-mudahan bisa. Udah mulai puasa nih. Iya, sudah mulai. Nah, itu makin ngebantu lagi Romo ya. Oke, dan menjalani kehidupan yang bermoral. Ini penting sekali. Dan jujur kita hidup di dunia yang everything is easy. Mau baca kitab, lihat handphone. Mau lihat tulisan para orang kudus, ada handphone. Mau lihat berita, ada handphone. Mau lihat pornografi, ada handphone ya. Zaman saya dulu, kalau orang lihat pornografi, belusukan di pasar-pasar gelap gitu untuk dapat majalah. Sekarang you can open in seconds, dalam detik. Dan itulah yang membuat orang untuk hidup benar itu sulit sekali. Dan jujur itu tantangan. Bagi saya juga tantangan ya. Oleh karena, tapi kita harus sadar, kita harus jaga hidup kita bermoral ya. Karena kita dilihat loh. Kita harus jadi kitab yang terbuka. Kita harus jadi terang yang bukan di dalam gantang, tapi yang di atas meja. Terang itu bisa bercahaya bagi orang banyak. Oke, lanjut.
Oke, Efesus 6 ayat 10 sampai 18 ini panjang banget, tapi ini bisa dibaca di rumah. Tuhan udah persiapkan kita dengan senjata, ya, keselamatan itu, perlengkapan senjata Allah, ya. Karena perjuangan kita nggak melawan siapa, nggak melawan yang kelihatan, bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa, penghulu di udara. That's why our war is spiritual warfare, perang spiritual, ya. Nggak bisa mau berotot kayak bagaimanapun, mau ban hitam dan strip apapun, tapi tetap aja kalau melawan masalah spiritual nggak akan ada yang bisa lewat, ya. Semuanya akan diserang. Oke, ini bisa dibaca, ya. Berikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ini penting. Rela memberitakan Injil damai sejahtera bukan berarti hanya untuk misionaris, bukan penginjil, bukan para romo saja. Kita di kantor, orang lihat hidup kita mencerminkan kasih Tuhan. Oh gini ya orang Kristen ya, beda ya. Tapi ternyata kalau kita tidak ada bedanya, sama aja ya orang Kristen. Oke. Belum, dikit lagi. Ya. Oke. Terima ketopong keselamatan, pedang roh, yaitu firman Allah. Ngacu lagi pada slide yang sebelumnya, kita membaca firman Allah. Dan doa permohonan, and this is amazing. Berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Poin untuk segala orang kudus itu poin yang juga membuat saya akhirnya mengerti bahwa oh, berdoa bagi orang kudus bersyafaat bagi kita, it's biblical kalau kita biar. Ya, lanjut. Oke, Saint Hesychius dari Yerusalem ini bukunya sulit sekali dibaca, dimengerti. Saya ada pengantarnya, itu juga sulit, ya, tapi luar biasa. Kewaspadaan adalah penetapan dan penghentian pikiran secara terus-menerus pada pintu masuk ke dalam hati. Jadi sebelum masuk ke hati, dalam pikiran itu di stop. Jika kita teliti dalam hal ini, kita dapat memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan tentang peperangan rohani. Ya. Tapi semuanya ini nggak akan bisa, kita nggak akan bisa punya kepekaan dan kewaspadaan rohani kalau kita nggak daily life kita hidup di dalam kebenaran dan melakukan yang tadi yang sudah saya share sebelumnya. Next. Obedience. Ketaatan. Ini penting, ya. Dalam tradisi spiritual ortodoks, ketaatan itu satu, ketaatan kepada Tuhan, ketaatan kepada kitab suci, ketaatan kepada gereja, ya. Hati-hati pada para penyesat, ya. That's why gereja ini our safe zone, ya. Daerah aman kita, di mana kita berlindung dan dilindungi. Kepada para pemimpin gereja dan penatua, ya, di sini ada Romo Boris, ada Romo Yohanes, ada Romo Diakon, para bapak kita di sini yang akan terus-menerus menasihati dan kita bisa mintai pandangan, ya. Tapi nasihat yang akan diberikan bisa lembut, kadang tegas. Sebagai orang Kristen Ortodoks, kita harus taat terhadap para rohaniawan kita, terhadap para hierarki kita, ya. Nanti ada yang menarik di belakang. Dan kepada setiap tata cara manusia, itu maksudnya begini, peraturan pemerintah, lampu merah, bablas, wuz, ya. Jangan membuang sampah, ada tertulis tuh, jangan membuang sampah di sini, peraturan daerah nomor sekian, buang sampah di situ. Jadi menjadi orang Kristen Ortodoks itu harus taat kepada aturan. Ya, KTP mati, perpanjang, ya. That's hal-hal simple. Tapi kita belajar kalau kita tidak taat pada yang kelihatan, how we obedience terhadap yang tidak kelihatan, yaitu Allah. Oke, tidak ada kehidupan rohani tanpa ketaatan, tidak ada kebebasan atau pembebasan dari nafsu dan nafsu dosa. Tunduk pada disiplin Allah satu-satunya cara untuk memperoleh kemerdekaan yang mulia sebagai anak-anak Allah. Roma 8 ayat 21. Lanjut.
Oke, this is church life. Kita berpartisipasi dalam ibadah, dalam kegiatan gereja, kehidupan gereja bagaimana? Pertama, berusaha datang lebih awal saat liturgi akan dimulai. Ya, itu penting. Berusaha sama-sama, ya, kita semua berusaha. Jadi kan ada doa ya, ada sembahyang ketiga, sembahyang keenam, kemudian ada masuk divine liturgi. Ya, usahakanlah untuk bisa datang lebih awal. Ya, karena itu membuat kita tidak tergopoh-gopoh. Kalau udah pertengahan liturgi, udah mau udah mau ngambil perjamuan, belum pengampunan dosa, pengakuan dosa, ya semuanya serba terburu-buru. Kan kalau saya melihat the beauty of liturgy itu luar biasa, divine liturgy. Jadi kalau kita telat, eman gitu loh, untuk merasakan gimana hadirat Allah dalam kehidupan kita dalam gereja. Ya. Oke, perminyakan kudus Vesper Sabtu, ya kita harus mengusahakan untuk datang di hari Sabtu. Dan pengakuan dosa itu bisa dimulai dari hari Sabtu, ya. Dan sebetulnya Vespers itu akan berlanjut dengan divine liturgy. Ya, jadi itu rantai, nggak putus. Kemudian pengakuan dosa dan liturgi ilahi. Nah, mendukung gereja apa yang dilakukan? Pertama, kita bisa jadi sukarelawan, putra altar. Ya, ada kaum muda-mudi di sini. Ya, dan saya lihat tiap bulan banyak melakukan hal-hal yang sangat positif. Ya, bisa juga dalam hal bantuan keuangan. Tapi bukan hanya bantuan keuangan, terus-menerus berdoa. Itu juga sesuatu yang sangat membantu daripada gereja. Ya. So support gereja itu nggak bisa bilang bahwa saya nggak bisa support dalam hal uang. No problem. Gereja bukan hanya itu yang bisa disupport. Banyak hal. Bantuan kalau ada yang masuk, yang di openi gitu loh. Di salam kita tahu nih, oh ini wajahnya nggak pernah lihat ya. Celingu dibiarin aja. Itu jangan. Disamperin siapa namanya Bu, siapa namanya Kak gitu ya. Diajak, kenalkan, diperkenalkan dengan yang lain supaya dia jangan merasa sebagai orang asing. Karena gereja itu keluarga ya. Jadi harus bisa merangkul satu sama lainnya. Kemudian menjaga persahabatan yang baik ya. Ingat, gereja kita adalah untuk saling mengasihi. Jadi jangan engkel-engkelan, gontok-gontokan di dalam gereja. Membersihkan gereja lah. Sometimes saya lihat gitu ya, Romo matiin sendiri gitu. Ya kita apalagi banyak anak-anak muda itu ya harus ringan tangan untuk bantu matikan kandil. Kemudian bersihkan misalnya lilin. Itu kan lilin kan ada sisa itu. Nah itu dikeluarin, dihancurin seperti itu. Kemudian membersihkan. Nah saat spesa kalau selesai itu kan seringkali berantakan tuh ya. Padahal kan banyak anak muda, ya itu bisa untuk bantu bersihin piring dan sebagainya, ya merapikan. Itu penting sekali. Ya kalau saya lihat yang berjuang ya para ibu-ibu, ya sendiri itu biasanya ya. Terima kasih para ibu-ibu ini. Ya. Jadi ya sebagai orang muda, karena di sini mayoritas saya berbicara dengan orang muda, kita harus ringan tangan. Orang muda terkenal dengan apa? Inisiatif, empati, dan itu harus dibangun dari muda. Oke, lanjut. Udah selesai. Masih aman. Oke, fasting. Oke, nah teladan dalam berpuasa. Puasa ortodoks banyak ya. 200-an hari ya, Romo ya. Banyak ya Romo ya. Lebih daripada setengah waktu kita dalam setahun itu berpuasa. Yang paling rutin itu adalah Rabu, Jumat, dan di Minggu pagi. Nah, teladan kita ada 2, Musa, ya berpuasa Gunung Sinai 40 hari agar layak bertemu Tuhan. Kita berpuasa dan ini puasanya, ini puasa penuh ya. Kemudian Tuhan Yesus Kristus berpuasa 40 hari di padang gurun segera setelah pembaptisannya, dan di sana Tuhan Yesus dicobai. Sebagai kemanusiaannya dia dicobai, dan dia berpuasa, nggak makan, tidak minum, dan tidak memakai kealahannya untuk membuat tanda kutip powerful.
Enggak loh, sama dengan kita manusia, tapi bisa berpuasa 40 hari. Ya. Puasa itu membuat kita untuk bisa mengendalikan diri sendiri. Pada saat kita berpuasa, wih, sop kaki kambing mantep ini, enak banget ya, sama sate gitu ya, sate kambingnya. Tapi puasa, wah jangan gitu. Nah itu membuat kita mengendalikan diri. Ada beberapa macam serovagi, itu berpantang penuh, itu vegan biasanya, hanya tumbuhan di Holy Friday. Strict fast, abstain dari all animal, susu dan turunannya, biasa pengecualian tuh udang, cumi, oktopus. Berpuasa dari minyak dan alkohol. Saat tertentu kita boleh makan ikan dan boleh makan ikan plus susu dan telur di cheese fair. Ini mungkin akan pembahasan yang lebih detail di lain waktu. Oke, lanjut. Menghormati siklus liturgi tahunan. Memang kita bukan negara ortodoks dan orang di kantor juga kadang ya agak susah ya untuk bisa mengerti gitu. Ya, banyak banget kamu izinnya ya, gitu. Ya, tetapi jikalau bisa, jikalau memungkinkan, ya kita berusaha untuk bisa datang kepada liturgi tahunan, ya, yang satu kali dalam setahun. Ada Nativity of the Cross, Elevation of the Cross, Presentation daripada Theotokos, Natal, ada Theophany, Pembaptisan, Presentation of the Lord, Annunciation Sunday, ada Paskah, ya, next. Kemudian ada kenaikan, ada Pentakosta, ada Transfigurasi, dan Dormition of the Theotokos. Ini adalah liturgi penting tahunan daripada gereja Ortodoks. Lanjut. Nah, sekarang kita akan melihat tantangan kita sebagai orang Kristen Ortodoks di Indonesia. Ya, kita di sini ya triple minority, sekian minority, ya. Orang Kristen nggak banyak, orang Ortodoks lebih sedikit lagi, ya. Makanya saya selalu bilang ya, kalau ada yang punya pasangan orang Ortodoks, punya suami istri orang Ortodoks, mau nikah dengan orang Ortodoks, itu bagi saya itu belas kasihan dan luar biasa itu udah rahmat Tuhan ya. Itu disyukuri, dijaga baik-baik ya. Jangan udah pacar udah sama Ortodoks, ribut lagi, gontok-gontokan, akhirnya dua-duanya keluar nggak gereja. Aduh, pusing ya. Bukan salah gerejanya, tapi kepahitan antara satu sama lain ya. Kristen Ortodoks masih nggak terlalu dikenal. Era COVID itu menjadi menurut saya turning point dalam gerakan Ortodoks atau gereja Ortodoks Indonesia. Kita lihat pada waktu-waktu COVID, dimulai dari COVID itu orang online, ya, orang mulai melihat ada another church, ya, mungkin ya di dalam diskusi nanti bisa sharing ya, bagaimana pengenalan dengan gereja Ortodoks ya. Media-media massa meliput, ya. Nah, tapi tetap majority orang Indonesia nggak tahu orang Ortodoks, sehingga menghasilkan persepsi yang bias dan tidak utuh dari keluarga, teman, komunitas maupun masyarakat terhadap gereja Ortodoks. Dalam keluarga saya di awal-awal waktu 2010 saya dibaptis, itu kata Ortodoks itu kata yang nggak lazim. Papa saya dia yang cinta Tuhan, almarhum Pavel, puji Tuhan sudah sebagai Ortodoks. Nah, itu satu-satunya yang mengerti, karena beliau memang suka sejarah gereja dan juga sometimes ngajar di sekolah-sekolah kita yang kecil-kecil yang tidak terjangkau oleh para teolog. Nah, itu banyak yang tidak mengenal mengenai gereja Ortodoks ya. Baru-baru khususnya setelah Papa dipanggil Tuhan dan kemudian di rumah duka dan dimakamkan, di situ saya dapat melihat siar Ortodoks semakin dikenal pada saat itu. Dan banyak yang nggak tahu ya, dan menimbulkan prejudice terhadap orang Ortodoks. Prejudice akan menjadi kesimpulan kalau kita tidak menunjukkan keteladanan. Nah, itu makanya penting sekali ya, bukan hanya orang Kristen ya. Orang Kristen butuh keteladanan ya kepada orang lain. Orang Kristen Ortodoks lebih-lebih lagi ya. Kita keteladannya bukan hanya kepada teman sekitar dan sebagainya, terhadap komunitas Kristen juga yang
melihat bagaimana kehidupan kita. Oke, lanjut next. Oke. Nah, ini poin yang penting. Seringkali apa yang membuat kita terjebak, yaitu terjebak di dalam orang lain prejudice kepada kita. Kita juga jadi prejudice kepada orang lain. Dengan kita di gereja ortodoks, bukan berarti kita dapat mudah untuk menjelek-jelekan orang lain. Gereja lain, ya kita percaya pada iman kita yang benar, it's firm, itu nggak bisa ganggu-gugat. Tapi bukan berarti kita mengerdilkan, mengecilkan, menuding, menjelekkan. Ya, dalam konteks diskursus itu iya, kita bisa open, tapi jangan jadi buat bercandaan. Ya. Pernah suatu waktu ada yang dia bercandakan bahasa roh, ya, di Traspesa waktu itu. Ya, udah agak lama itu, masih muda, anak-anak muda. Bercandain gitu ya. Wah, ya tahu sendirilah gimana orang bahasa roh, ya. Bercandain gitu, dijelek-jelekin, dibuat kayak lelucon. Saya bilang jangan lakukan itu. Kita tahu bahwa glosolalia bukan seperti itu sih, itu senolalia kita tahu. Ya, tapi bukan berarti itu jadi bahan bercandaan. Apa bedanya dengan ada seorang pendeta di TikTok yang membercandakan kita yang menunduk-nunduk? Ya, di TikTok kan lagi viral itu. Ya, wah kalau orang ortodoks gini kayak apa gitu ya. Apa bedanya? Sama aja. Bukan poin kita untuk menjelekkan orang lain, itu nggak boleh. Ya, dan itu harus kita jaga. Ya, kita harus jaga. Lebih baik fokus kita ada pada gereja dan kepada Tuhan. Ya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berdiskusi. Debat yang konstruktif itu penting. Ya, itu penting. Oke. Bencilah dosa-dosanya, ini khotbah ke-51 Saint Ishak dari Suria, dan doakanlah dia agar kamu dapat meneladani Kristus yang tidak murka terhadap orang-orang berdosa, namun menjadi perantara bagi mereka. Jadi kalau lihat orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, ataupun yang menjelek-jelekan kita, yang kita lakukan apa? Mendoakan. Sebagaimana teladan dari Kristus. Mengapa hai manusia kamu membenci orang berdosa? Mungkin kan karena dia tidak benar sepertimu, tetapi di manakah kebenaranmu jika kamu tidak mempunyai kasih? Dalam 1 Korintus disampaikan apa? Dan tinggallah 3 hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan tidak ada yang lebih besar dari itu. Oke, lanjut. Nah, ini poin yang terakhir. Bagaimana mencikapi tantangan tersebut? Sadar bahwa kita orang Kristen Ortodoks, saya sudah singgung. Ya, dalam keteladanan kita, apalagi kita ada yang pakai salib, ya, besar gitu ya, jalan-jalan kemana-mana, hati-hati. Kalian pakai salib, orang lihat Kristus. Ini modelnya Kristus atau bukan? Pakai salib bercandaannya bisa kotor seperti itu. Hati-hati, hati-hati. Orang akan punya suatu persepsi orang Kristen ya. Ya, dia lihat salib, dia nggak tahu ya ini ortodoks atau apa. Tapi secara general, orang akan mengeneralisir. Ya. Perkuat ortodoksi, ortopati, dan ortopraksi. Ya. Jangan meninggalkan persekutuan dengan orang percaya dalam liturgi ilahi. Kalau di luar kota, yang ada gereja ortodoks khususnya, datang ke paroki tersebut. Ya. Paroki ortodoks kan semakin lama puji Tuhan semakin banyak ya di banyak kota ya. Kalau misalnya ternyata tidak tahu paroki ortodoksnya, tanya ke Romo juga bisa ya. Tapi intinya jangan meninggalkan persekutuan orang percaya ya. Walaupun kita di luar kota. Dan yang sering kali adalah rasa saya malas ke gereja. Saya enggan ke gereja, saya sudah terlalu capek ke gereja. Apakah kecapean kita itu membuat kita tidak mau berdiri, tidak mampu bangun untuk ke gereja? Ya kalau memang kita benar-benar sakit nggak ada masalah.
Tapi kalau hanya karena kemalasan, lawan kemalasan itu. Jaga jangan jatuh dalam dosa kesalahan. Nah, ini penting dan harus berhati-hati. Yang tadi saya bicara adalah gimana orang jatuh dalam dosa, nggak bisa mengendalikan diri. Tapi hey, hati-hati kalau kita menjadi orang yang saya saleh. Seperti orang Farisi waktu berdoa di bait Allah. Ya Allah, aku tidak seperti yang di samping ini, ya, tidak seperti dia, ya. Seperti itu jadinya. Dan sometimes, dan dosa dalam kesalahan itu sangat sulit. Kenapa? Kita nggak sadar loh kita salah. Kita ikut ibadah loh tiap hari, tiap minggu, ya. Kalau di Russian, di Yunani, ibadah itu bisa hampir tiap hari, ya. Oh, kita bisa ibadah tiap hari, ya. Kita bisa berdoa sekalipun tiap hari. Kita bisa mensupport gereja semaksimal yang kita bisa. Tapi kita harus tilik hati kita. Apakah kita jatuh dalam dosa kesalehan atau enggak? Kita melihat orang lain, yang kita lihat apa? Jelek-jeleknya, ya. Bukan berarti kita tidak bisa mengkritik, ya. Tapi kalau kita udah fokus di gereja di depan, kita tuh nggak terlalu sering lihat kiri kanan, ya, seperti itu. Dan ini harus kita belajar sama-sama, dosa dalam kesalehan, ya. Jangan sampai kita jatuh, karena kalau kita jatuh dosa seperti itu, kita nggak sadar. Kita rasanya baik-baik baik-baik saja, tapi itu seperti apa yang firman Tuhan katakan. Coba next dulu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku di surga. Jangan sampai kita termasuk ayat yang Matius 7 ayat 21. Ya, kita berkata Tuhan, Tuhan. Di mana-mana kita lakukan Tuhan, katakan Tuhan. Tapi hidup kita bukan untuk kita. Untuk apa? Kesombongan kita. Oh, saya berdiri, saya melayani, saya tiap hari ke gereja, ya. Tapi bukan untuk Tuhan, tapi untuk supaya saya dilihat, saya yang paling saleh, saya yang paling hebat, saya yang paling rajin. Nah, itu harus kita jaga. Semua kita di sini kita harus jaga sama-sama, ya. Apalagi kalau yang sudah dipercayakan oleh para romo, ya, termasuk saya sendiri sebagai leader, putra altar, ya. Ingat, jangan jatuh dalam dosa kesalehan, ya. Itu harus hati-hati. Karena pelayanan yang Tuhan percayakan lewat gerejanya, itu semua dari Tuhan, bukan karena kekuatan dan gagah kita. Back lagi, be an example dan role model, jangan menjadi batu sandungan. Beware of gossiping, ya. Hati-hati dengan gosip di dalam gereja yang melemahkan hubungan satu sama lain. Ujung-ujungnya orang keluar nggak ke gereja, kenapa? Sakit hati, ya. Hati-hati dengan perkataan, mulut ini bisa membangun, bisa menjatuhkan. Watch out sosial media. Kalau posting, hati-hati. Ya, kalau posting, hati-hati. Siap dan rela dipimpin, ditegur dalam kasih, jangan baperan, ya. Kalau misalnya Romo tegur, ya, Romo sentil dengan kasih, jangan mutung, ya. Karena kalau seperti orang tua kita kan, kalau nakal gimana? Disabet dikit kan, dijewer kan, diteriakin dikit kan. Ya, walaupun Romo di sini enggak, ya, Romo Boris sangat lembut, ya. Tapi kalau misalnya dinasehati, jangan baperan. Itu bentuk kasih bapak dan anak. Malah kita bersyukur kalau orang sayang, ya ditegur supaya apa? Berubah dan maju. Love and compassion yang saya katakan tadi, iman, pengharapan, kasih itu harus jadi dasar dalam kehidupan kita. Oke, ini slide terakhir atau sudah selesai? Oke, ini slide terakhir. Kasih pada Kristus meluap menjadi mengasihi sesama, mengasihi kebenaran, mengasihi kekudusan, untuk dunia, untuk kesucian, untuk segala sesuatu yang ilahi, untuk segala sesuatu yang abadi dan kekal. Kita tidak bisa benar-benar mengasihi orang lain jika kita tidak mengasihi mereka demi alasan tersebut. Kasih bentuk lainnya adalah kasih yang semu, yang mudah diubah menjadi kebencian terhadap orang lain. Saint Justin Ovid yang menjadi ikon nanti, ya. Ini next, sudah selesai? Oke, back dulu. Mungkin itu dari saya, sedikit yang bisa saya sharing bagi terhadap teman-teman semua. Kalau ada kurang,
Mohon maaf dan mohon untuk Romo Boris, Romo Yohanes, Romo Diakon ya bisa membantu untuk melengkapi lebih lanjut ya. Kiranya Allah ya memampukan kita untuk bisa menjalani ortodoksi, ortopraksi dan ortopati dalam kehidupan sehari-hari. Thank you semuanya.